saya Mersiana Darniati Murni, mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku ke-10 dari mata kuliah Sosiologi Terapan yang berjudul Kolektivitas dan Nyalakan Internet Sosiologi Perspektif. Materi pertama, kolektivitas dan kekuatan internet. Internet memungkinkan kolektivitas berkembang menjadi sesuatu yang mengesankan dan multi fenomena berlapis yang menimbulkan beragam bentuk yang sepenuhnya spontan atau info berlaku dan tindakan sosial yang berstruktur secara mali. Tujuan pertama buku ini adalah untuk menyajikan konsep heuristik dari perilaku kolektif spontan dan tindakan kolektif yang diarahkan. Kedua, tersebut membahas tentang peran dan pentingnya infrastruktur teknis internet bersama dengan aturan sosial yang tertanam dalam infrastruktur tersebut untuk membentuk stabilisasi dan penataan aksi dan perilaku kolektif. Tiga, perhatian buku ini adalah untuk mengetahui berbagai tingkat dan aspek kekuatan perusahaan internet dan pengaruhan terhadap penataan kolektif. Internet telah menjadi fondasi penting dari tindakan dan perilaku sosial terbuka, mencari kemungkinan baru atau yang diperluas secara signifikan untuk berkomunikasi dan mengambil tindakan untuk individu dan kolektif. Hal ini mengakibatkan fenomena massa seperti putaran umpan balik pelanggan pada platform lainnya seperti Amazon, jaringan sosial komunitas, misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Snapchat, publikasi media dan jaringan konsumsi misalnya YouTube, berbagai file besar-besaran dan secara spontan, kelompok perhatian yang berkembang atau ledakan kemarahan di media sosial atau di sekitar topik yang diangkat dalam hashtag. Ini menunjukkan bahwa internet memungkinkan kolektivitas berkembang menjadi imperi fenomena shift dan berlapis-lapis yang menimbulkan beragam bentuk perilaku dan tindakan sosial yang nos atau tidak berstruktur secara informal. Tujuan pertama dari buku ini adalah menangkap dan menyusun keragaman ini pendekatan teori aktor dan untuk itu dasar menyajikan konsep heuristik tentang perilaku kolektif yang spontan dan terarah aksi kolektif di era digital. Namun selain spontan dan jaringan yang longgar, kolektivis tidak pernah muncul begitu saja tiba-tiba. Dalam semua kasus tertanam dalam kelembagaan dan infrastruktur tertentu. Kerangka kerja yang memiliki efek penataan tindakan dan perilaku. Kerangka kerja ini secara tradisional memasukkan aturan kelembagaan seperti hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi atau kebebasan berserikat. Infrastruktur media tertentu sebagai platform untuk informasi dan komunikasi. Pasar sebagai arena yang membentuk dan menyusun kolektif perilaku konsumen, atau kebadan ruang publik sebagai tempat berkumpulnya orang baik secara spontan atau secara terencana. Facebook misalnya berfungsi sebagai pusat jaringan sosial, platform kerja, WhatsApp sebagai layanan perpesanan utama, YouTube sebagai yang terpenting hubungan distribusi untuk video, Google sebagai situs pencarian informasi pusat, Twitter sebagai layanan pesan utama, dan Amazon sebagai platform perdagangan berbasis web terkemuka. Semua platform dan layanan ini memungkinkan banyak platform baru atau berkembang secara signifikan untuk ekspresi kolektif, namun mereka juga menyusun dan mengontrolkan seringkali dengan cara yang agak kaku melalui spesifikasi teknisnya. Tema kedua buku ini akan berfokus pada bagaimana tepatnya ini terjadi dan membahas peran yang penting infrastruktur teknis internet bersama dengan aturan sosial yang tertanam dalam infrastruktur tersebut untuk membentuk pemantauan dan penataan kolektif tindakan dan berperilaku. Platform infrastruktur utama internet saat ini sedang dikembangkan dioperasikan hanya oleh beberapa perusahaan teknologi global, terutama Google, Facebook, Amazon, dan Apple. Namun, selain mendominasi komputer utama pasar internet komersial, perusahaan-perusahaan ini juga berfungsi sebagai penjaga gerbang utama dan kurator pertukaran individu dan kolektif di internet. Struktur
pola komunikasi dan aktivitas penggunaan dengan jasanya, dan dengan melakukan itu memiliki kekuasaan infrastruktur dan peraturan yang menjangkau, lebih melampaui monopol posisi ekonomi daftar. Meskipun demikian, ini tidak membuat mereka maha kuasa. Oleh karena itu, perhatian ketiga buku ini tidak hanya mencari perbedaan tingkat aspek kekuatan perusahaan internet dan pengaruhnya terhadap penataan perilaku kolektif, tapi juga untuk mengeksplorasi hubungan antara kekuasaan dan volatilitas, yaitu faktor potensial yang dapat menimbulkan pertanyaan saat ini. Status keempat artikel dalam buku ini mengkaji lebih rinci karakter yang disebut di atas, karakteristik dan hubungan antar kolektivitas, infrastruktur dan daya listrik internet, dan meringkas penelitiannya. Departemen Organisasi Sosial dan Studi Inovasi di Universitas of Stuttgart terus dilakukan topik sejak tahun 2013. Lebih khusus lagi, artikel terus membahas yang pertama, bagaimana berbagai bentuk kolektivisasi berbasis internet, massa, kerumunan, pergerakan komunitas dapat dipahami dan dibedakan satu sama lain menggunakan aktor sosial dan teoritis tindakan. Yang kedua, peran apa infrastruktur teknis dari web sosial bermain untuk pembentukan koordinasi dan konsolidasi kolektif tersebut. Yang ketiga, bagaimana mobilitas dan organisasi gerakan solidaritas protes sosial melalui internet dan media sosial telah berubah. Yang keempat, bagaimana proses kerja pertukaran dan pengambilan keputusan diatur dalam keadaan terbuka saat komunikasi sumber, dan mengapa mereka jauh dari seperti yang berlaku gagasan produksi rekan berbasis umum. Mengapa segmen penting dari internet komersial saat ini berkonsentrasi di tangan beberapa perusahaan yang membuat infrastruktur ekonomi signifikan dan kesulitan pengaturan aturan. Di artikel pertama yang membahas berbagai bentuk tindakan dan perilaku kolektif internet yang kami membuat dua perbedaan mendasar. Pertama, kami membedakan antara non-kolektif terorganisir dan aktor kolektif. Kolektif non-terorganisir meliputi fenomena massa, keramaian, dan publik episodik, dicirikan oleh situasional yang tinggi spontanitas dan tidak memiliki struktur pengorganisasian, koordinasi, dan mengambil keputusan yang bertahan dari waktu ke waktu. Karena alasan ini, mereka tidak dianggap di depan aktor sosial dan sebaiknya merupakan bentuk perilaku kolektif yang mudah berupa komunikasi kepentingan dan produk serta gerakan sosial. Di sisi lain, dapat dipahami sebagai aktor kolektif strategi yang dibentuk oleh lintas situasional proses kelembagaan. Dalam proses ini, kelompok tertentu mengidentifikasi ikatan aturan bersama, komersial, dan tujuan serta inti koordinasi dan pengorganisasian struktur muncul yang kemudian menjadi dasar di mana aksi kolektif berlangsung luar momen konkret menjadi mungkin. Pada langkah kedua, kami memeriksa infrastruktur teknis internet yang hari ini memainkan peran penting dalam pembentukan stabilitas dan pembentukan koleksi formasi. Di sini kami membedakan antara platform yang banyak digunakan di sosial web yang biasanya dioperasikan oleh perusahaan internet terkemuka di pasar, dan infrastruktur khusus informasi yang dioperasikan oleh gerakan sosial dan komunikasi sendiri. Aksi kolektif di era digital, tipologi berbasis aktor. Artikel ini menyelidiki dua pertanyaan. Pertama, bagaimana mungkin kolektif sosial yang berstruktur dengan baik di internet, massa, kerumunan, dan komunitas dan gerakan diklarifikasi dan dibedakan, dan kedua, apa pengaruh teknologi prasarana logis tempat mereka beroperasi dalam formasi struktur dan kegiatan. Untuk ini, kami membedakan antara dua jenis utama kolektif sosial: kolektif yang tidak terorganisir, yang menunjukkan perilaku kolektif yang digabungkan secara longgar, dan aktor kolektif dengan identitas dan kemampuan strategi yang terpisah. Selanjutnya, kami memeriksa dalam
kebaruan atau ciri khas dari kolektif berbasis online. Kami mempertimbangkan itu kebaruan terdiri dari interaksi yang kuat dan yang sama. Sekarang tidak ada infrastruktur teknologi tempat kolektif ini tertanam dan sosial proses koordinasi dan pelembagaan yang harus mereka lakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka dari waktu ke waktu. Pola konvensional dinamakan sosial dalam perkembangan augment dan stabilitas aksi kolektif ini terjalin secara sistematis proses struktur yang diindukasi oleh teknologi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.